Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita subtema 4, Ibu akan mengulang mereview kembali subtema 1 ya, tentang kewajiban dan hak di rumah. Nah, anak-anak, kalian pasti akan tumbuh dengan baik jika mendapatkan haknya. Hak anak antara lain perhatian dan kasih sayang orang tua, mendapatkan makanan yang bergizi, memperoleh pakaian yang layak, serta bermain bersama teman. Selain hak, anak juga memiliki kewajiban. Kewajiban seorang anak antara lain menyayangi orang tua, merawat barang yang dimiliki, dan belajar dengan tekun. Apakah kamu sudah mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban di rumah? Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak harus ingat ya, hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita. Setelah mendapatkan hak, anak-anak juga harus melakukan kewajiban, jadi harus seimbang. Setiap hari kita melakukan berbagai kegiatan. Bahkan ada kegiatan yang menghabiskan banyak energi, seperti olahraga. Nah, agar tubuh kembali bugar, kita perlu beristirahat. Beristirahat dapat memulihkan stamina tubuh. Ada berbagai macam cara beristirahat. Misalkan dengan tidur. Tidur itu adalah istirahat yang paling sempurna. Tidur bermanfaat untuk menghilangkan rasa lelah dan menenangkan pikiran. Saat terbangun, tubuh dan pikiran kita akan segar kembali. Jadi anak-anak, tidurlah dengan waktu yang cukup dan tidak berlebihan. Jika tidur berlebihan, tubuh akan merasa lemas. Cara istirahat yang lainnya adalah bersantai. Nah, bersantai itu bisa dengan membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, atau berjalan-jalan sambil menghirup udara segar. Bersantai juga membuat pikiran dan tubuh yang lelah menjadi segar kembali. Selain itu, kegiatan tersebut dapat menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa saran cara untuk beristirahat. Kamu juga bisa menggunakan saran kepada adik. Bagaimana menggunakan saran yang baik? Biasanya diawali dengan kata-kata sebaiknya atau seharusnya. Misalkan memberi saran kepada adik untuk menghabiskan makanan. Misalkan, sebaiknya kamu menghabiskan makananmu ya, Dek. Masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu kewajiban kita. Tubuh sehat membuat belajar menjadi semangat, bekerja bertambah giat, dan bermain pun terasa menggembirakan. Tubuh yang membuat kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, cara menjaganya kita harus makan makanan yang bergizi ya. Makanan yang bergizi seperti makan nasi, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan ya. Nasi itu adalah makanan pokok yang banyak mengandung karbohidrat untuk menghasilkan tenaga. Nasi dapat diganti dengan ubi, kentang, singkong, dan jagung. Lauk pauk juga banyak mengandung protein untuk pertumbuhan tubuh. Misalkan ada telur, daging, ikan, kacang-kacangan. Sayuran dan buah-buahan didapat dari tumbuhan, itu mengandung banyak vitamin. Untuk menjaga kesehatan tubuh, kita juga harus tadi ya, istirahat yang cukup, kemudian olahraga yang teratur, kemudian menjaga kebersihan diri ya. Kita memang harus selalu mandi ya, kemudian keramas dengan teratur, mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi, menggunting kuku, kemudian
berpakaian yang bersih seperti itu. Untuk membuat kalimat saran, misalkan tadi diawali kata sebaiknya ya, misalkan contoh, sebaiknya kamu bersyukur jika memiliki rumah yang bersih dan nyaman. Nah, apa maksudnya ya dari kalimat saran itu? Maksudnya kita harus mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan dan merasa senang atas anugerah yang telah Tuhan berikan. Kita tidak boleh marah atau sedih jika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, jadi anak-anak, hak dan kewajiban yang dihubungkan dengan rumah atau tempat tinggal ya. Jadi rumah yang ditempati oleh orang tua dan keluarga yang lain itu seluruh anggota keluarga wajib menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Jika kamu mempunyai kamar sendiri, maka kamu harus merapihkannya ya. Jadi kamu telah diberikan hak dan kewajiban. Kemudian jika perabotan rumah dipakai seluruh anggota keluarga, maka anggota keluarga wajib menjaga perabotan dan tidak merusaknya. Nah, itu ya anak-anak mengenai subtema 1, hak dan kewajiban di rumah. Anak-anak juga bisa melihat berbagai permasalahan dan coba anak-anak juga menuliskan saran yang baik. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan review ke subtema 2 ya. Subtema 2 itu kewajiban dan hak di sekolah ya. Sekolah merupakan tempat yang menyenangkan. Kita bisa belajar di ruang kelas yang nyaman. Kita bisa baca buku kesukaan di perpustakaan dengan tenang. Kita juga bisa bermain bersama teman di halaman dengan aman. Semua itu merupakan hak yang kita peroleh di sekolah. Setelah mendapatkan hak, kita juga jangan lupa melaksanakan kewajiban. Caranya, jagalah kebersihan dan kerapihan sekolah. Oke, anak-anak, misalkan anak-anak mendapatkan berbagai pelajaran dari Bapak Ibu Guru di sekolah. Nah, Bapak Ibu Guru telah memberikan kewajibannya untuk menyampaikan materi kepada anak-anak. Maka kewajiban anak-anak pula untuk mendengarkan dan menyimak baik-baik pemaparan Bapak Ibu Guru, serta kewajiban kalian mengerjakan tugas yang diberikan. Jika kalian pun ada yang tidak paham atau belum paham, belum mengerti, anak-anak juga punya hak untuk bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Nah, nanti Bapak Ibu Guru berkewajiban untuk menjelaskan. Nah, itu hak dan kewajiban di kelas ya. Selain itu, anak-anak juga berhak mendapatkan kelas yang bersih, nyaman, dan tentram. Setelah mendapatkan hak itu, anak-anak juga berkewajiban untuk melaksanakan piket di kelas ya, agar tetap bersih dan nyaman. Anak-anak juga bisa tetap nyaman jika ada di toilet. Caranya, kalian juga harus membersihkan, menyiram toilet setelah digunakan. Anak-anak juga bisa menggunakan air. Untuk itu, anak-anak mematikan keran setelah menggunakannya. Kemudian jika kalian di kantin, kalian juga harus merapikan tempat makanannya ya dengan rapi, membuang sampah ke tempatnya. Pun jika kalian di perpustakaan setelah membaca buku, bukunya dirapikan kembali. Ataupun jika setelah berolahraga, peralatan olahraganya harus disimpan kembali ke tempatnya. Dijaga dengan baik agar tidak hilang peralatan olahraganya. Untuk yang parkir kendaraan juga harus dengan rapi, menyimpan sepedanya dikunci dengan aman ya. Kemudian anak-anak juga jika ke tempat bermain, mainan yang sudah dipakainya disimpan dengan
baik ke tempatnya semula. Nah, itu anak-anak juga dengan teman-teman di sekolah tidak boleh berantem, tidak boleh saling mengejek. Jika ada anak yang mengganggu, kalian juga bisa memberikan saran yang baik kepada temannya. Misalkan teman-teman saling mengingatkan ya, dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang sopan, menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Misalkan kamu seharusnya makan di kantin, kamu seharusnya atau kamu sebaiknya makan sambil duduk, seperti itu, dengan tangan kanan didahului dengan membaca basmalah dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah beberapa hak dan kewajiban di sekolah. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan review ke subtema 3 ya, tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Jika kamu mempunyai teman di sekolah dan di rumah, teman di lingkungan rumah biasanya adalah anak tetangga. Tetangga merupakan orang yang tinggal dekat rumah kita. Dengan tetangga kita harus rukun, peduli, dan saling menghargai. Dengan tetangga kita harus mau bekerja sama, misalkan dalam kegiatan bergotong royong, membersihkan lingkungan ya. Pernahkah kamu dan keluarga kamu bekerja sama dengan para tetangga? Nah, rasanya menyenangkan bukan? Kita memang harus terus hidup rukun dan bekerja sama dengan para tetangga, karena hal tersebut merupakan hakmu untuk hidup nyaman di lingkungan sekitar. Tapi jangan lupa, laksanakan juga kewajibannya ya dalam bertetangga. Nah, anak-anak, banyak sekali hak dan kewajiban dalam bertetangga. Kewajiban sebagai tetangga baru adalah mengenalkan diri pada tetangga sekitar. Setiap orang memiliki hak untuk dikenal tetangga ya. Nah, anak-anak, pada materi ini juga kita harus lebih mengenal tentang karya dekoratif ya. Karya dekoratif merupakan gambar yang dibuat dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Unsur yang terdapat pada gambar dekoratif adalah bidang dan warna. Kemudian kita juga harus mempelajari tentang mencari bilangan dalam perkalian yang hasilnya diketahui tentang satu bilangan terlebih dahulu, kemudian umpamakan bilangan tersebut dengan A. Misalkan 3 kali A sama dengan 600, maka A sama dengan 600 bagi 3, A sama dengan 200. Nah, itu. Nah, sampai juga ya kita pada materi kali ini di subtema 4 tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus dilakukan dengan seimbang. Contohnya, kita memiliki hak untuk menggunakan jalan raya. Kewajiban kita adalah mematuhi aturan di jalan raya, misalnya dengan menyeberang jalan pada tempatnya. Warga di lingkungan rumah mengadakan kerja bakti setiap bulan. Nah, kita harus ikut berpartisipasi ya. Ikut membantu negara, maksudnya kita membantu pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan ya. Nah, hasil pembangunan tersebut diantaranya adalah jalan, sekolah, dan rumah sakit. Semua itu dibangun oleh pemerintah demi membangun negara agar maju dan sejahtera. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk memanfaatkan semua hasil pembangunan. Misalkan kita bisa mendapatkan ilmu di sekolah, memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit. Kita juga bisa menggunakan jalan raya dengan nyaman. Nah, kewajibannya kita harus ikut membangun negara. Kita tidak perlu ikut bekerja dalam pembangunan jalan, sekolah, ataupun rumah sakit.
Yang kita lakukan sebagai warga itu sebagai berikut. Ikut menjaga dan merawat jalan raya, rambu lalu lintas sekolah dan rumah sakit. Menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, seperti itu ya. Misalkan warga mengganti lampu penerangan jalan sebagai bentuk sikap merawat hasil pembangunan. Bukannya malah ada yang mengambil lampu jalan ya, tapi kita harus memelihara dan menjaga fasilitas di lingkungan. Dulu Indonesia merasakan kepedihan dan kesusahan karena dijajah oleh bangsa asing. Nah, bangsa asing datang untuk merampas kekayaan Indonesia. Mereka terus menindas rakyat Indonesia hingga memunculkan perlawanan untuk kemerdekaan bangsa ini. Sekarang bangsa Indonesia telah merdeka. Kita tidak akan merasakan kepedihan dan kesusahan seperti zaman dahulu. Meskipun demikian, sebaiknya kita tetap harus berjuang untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Kegiatan mengisi kemerdekaan merupakan kewajiban seluruh warga negara. Hak yang dapat kita rasakan adalah dapat beribadah sesuai dengan agama masing-masing, hidup sejahtera, mendapat pelayanan kesehatan. Nah, kewajiban untuk mengisi kemerdekaan, anak-anak harus belajar dengan tekun, menghargai jasa para pahlawan, menjaga kerukunan dan persatuan, dan ikut membantu korban bencana alam. Menjadi warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan kewajiban, hak, dan sebagai berikut. Misalkan menghormati hak orang lain, mengutamakan kepentingan banyak orang dibandingkan kepentingan sendiri. Ya, contohnya warga bekerja bakti menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bersama. Manfaat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara diantaranya tercipta hubungan yang harmonis antara sesama warga negara Indonesia, terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tumbuh sifat tolong-menolong, tercapai kemakmuran dan kesejahteraan negara Indonesia, serta terbentuknya bangsa Indonesia yang kuat. Nah, untuk menjadi warga negara yang sehat, kita juga harus menjaga makanan yang bergizi ya. Makanan yang memiliki jumlah kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang seimbang, yang cukup untuk tubuh. Makanan juga harus yang higienis ya. Makanan yang bersih, tidak mengandung sesuatu yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, sebagai warga negara yang baik juga kita harus menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Nah, anak-anak, itu dia ya untuk hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, akhirnya kita akan meresume untuk subtema 4 ya. Secara keseluruhan buku tema 4 ini pada PPKN menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga, warga sekolah, kemudian sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kemudian anak-anak juga mempelajari tentang hak dan kewajiban di bertetangga dan sebagai warga negara yang baik juga ya. Untuk bahasa Indonesianya, anak-anak juga mencermati tentang kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah yang sederhana dalam teks tulis ya. Anak-anak juga harus mengungkapkan kalimat saran, masukan, penyelesaian masalah sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Tadi ya untuk matematikanya tentang menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih, hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah selisih atau hasil kali atau hasil bagi
2 bilangan cacah ya. Jadi ada kemungkinan pada bilangan-bilangan untuk lebih memudahkan anak-anak lebih dipahami lagi tentang perkalian dan pembagiannya ya, berlatih lagi pembagian dan perkalian agar mengejarkan kemungkinan soalnya lebih mudah ya. Untuk SBDP-nya, anak-anak juga mempelajari unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif, mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu, mengetahui dinamika gerak tari, mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung, membuat karya dekoratif, menampilkan bentuk variasi irama lagu, dan menampilkan karya teknik potong, lipat, dan sambung. Begitu ya anak-anak. Oh iya, untuk PJOK-nya anak-anak juga memahami bentuk dan manfaat istirahat, pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan, terus perlu memilih makanan bergizi, menceritakan bentuk dan manfaat istirahat, pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan, dan menceritakan perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, anak-anak, itu dia ya materi-materi pada tema 4. Semoga ujian kalian lancar, diberi kemudahan, dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Untuk itu, Ibu mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.